Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitria dan juga nanti ada rekan saya bernama Dela Aristia. Kami di sini akan membuat sebuah video media pembelajaran dengan tema auditing dan jasa insurance. Jadi pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas oleh Bapak Jeffrey yang merupakan dosen pengampu mata kuliah pengauditan untuk membuat sebuah video media pembelajaran perihal tentang tema yang telah saya sebutkan barusan. Tidak perlu berlama-lama, maka kita akan langsung saja untuk membahas sebenarnya auditing dan jasa insuransi itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan seperti apa sih definisi, perbedaan akuntansi dan juga auditing, dan juga sebenarnya jenis-jenis dari auditing itu seperti apa. Baik, kita mulai dengan definisi dari auditing. Jadi definisi atau pengertian dari auditing ini sebenarnya gimana? Kalau kita lihat nih ke belakang lebih jauh, sebenarnya auditing ini berasal dari bahasa apa? Ya, dari bahasa Latin yang biasa disebut dengan audir, yang artinya itu mendengar atau memperhatikan. Tapi apa sih yang diperhatikan? Apa sih yang didengar? Nah, dalam hal ini dimaksudnya adalah penanggung-jawaban keuangan yang disampaikan oleh penanggung jawab keuangan sebuah perusahaan atau manajemen perusahaan tersebut. Nah, pada perkembangan terakhir sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Nah, pendengar yang dimaksud di sini biasanya kita sebut dengan auditor atau pemeriksa. Jadi mereka memeriksa nih bagaimana sebenarnya keuangan dalam perusahaan tersebut. Sedangkan kalau tugas yang diemban oleh auditor itu biasanya disebut dengan auditing. Nah, itu dia definisi singkatnya dari auditing itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menurut para ahli soal definisi dari auditing ini. Jadi ada seorang ahli bernama Sukrisno Agus, beliau mendefinisikan bahwasannya auditing itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis oleh pihak yang lebih independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan juga bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang telah disajikan. Jadi dari yang telah saya sampaikan sebelumnya dan juga dari menurut para ahli yang telah saya sampaikan barusan, kita bisa narik nih kesimpulan bahwasannya auditing ini adalah suatu pemeriksaan atau pengevaluasian yang dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti atas informasi laporan keuangan untuk kita bisa lihat nih apakah laporan keuangan ini sebenarnya wajar atau tidak wajar. Jadi seperti itu definisi dari auditing. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih perbedaan antara auditing dan juga akuntansi. Mengapa? Karena kedua hal ini biasanya selalu tidak jauh-jauh nih. Kalau orang bicara soal auditing mungkin nggak akan jauh dari membahas soal akuntansi. Jadi kita harus melihat sebenarnya perbedaannya apa sih. Nah, auditing sendiri itu memiliki sifat analitis, sedangkan kalau misalnya akuntansi itu memiliki sifat yang konstruksif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sifat analitis dari auditing adalah yang dimaksud adalah ketika kita memulai auditnya itu dari angka alias dari bukti-bukti. Misalnya kita harus mencocokkan dengan neraca saldo, kita harus mencocokkan dengan buku besar, buku harian, dan bukti-bukti pembukuannya. Sedangkan kalau misalnya untuk akuntansi, itu disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan subbuku besar, neraca saldo, sampai menjadi laporan keuangan. Kira-kira seperti itu untuk sifat perbedaannya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari audit. Pada umumnya, jenis-jenis audit ini terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah audit laporan keuangan, audit operasional, audit ketaatan, dan audit investigasi. Jadi gimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan audit keuangan? Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan pendapat pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, ataupun kelengkapan dari laporan-laporan tersebut. Nah, itu kalau misalnya audit dari laporan keuangan. Kemudian ada juga yang namanya audit operasional kinerja. Jadi itu dikaji gimana sih sebenarnya bagian dari organisasi itu terhadap prosedur operasi standar, metode yang digunakan dalam suatu organisasi, dan semacamnya untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomian dari sebuah perusahaan tersebut. Sedangkan audit kinerja itu merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap kinerja dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada audit ketaatan atau kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini adalah kita mereview atau auditor mereview prosedur organisasi untuk menentukan apakah organisasi itu mengikuti prosedur, regulasi, atau aturan tertentu yang diterapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi.
Nah, contohnya adalah pemeriksaan atas pengembalian pajak atau kepatuhan perpajakan atau audit kepatuhan penyaluran kredit. Nah, selanjutnya itu atau yang terakhir nih yaitu audit investigasi. Nah, audit investigasi ini adalah serangkaian kegiatan untuk mengenali atau mengidentifikasi dan juga menguji secara detail soal informasi-informasi ataupun fakta-fakta yang ada untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan dan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas atau perusahaan yang sedang diselidiki. Nah, kira-kira begitulah pengertian atau definisi dari audit, kemudian perbedaan akuntansi dan juga auditing, dan terakhir tadi saya menjelaskan soal jenis-jenis dari auditing. Selanjutnya itu ada beberapa pembahasan lagi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dela Aristia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aristia. Saya akan membawakan 3 materi lanjutan dari teman saya. Yang pertama, penyebab informasi risk. Kedua, itu cara mengurangi informasi risk. Dan yang ketiga, itu jenis-jenis auditor. Oke, yang pertama itu penyebab informasi risk. Teman-teman harus tahu dulu nih, informasi risk itu apa sih? Jadi, informasi risk itu merupakan informasi yang mengidentifikasi dan menggambarkan potensi resiko atau bahaya yang memengaruhi individu, organisasi, maupun proyek. Untuk penyebab dari informasi risiko ini dapat bervariasi tergantung dengan konteksnya, tapi di sini saya akan membawakan beberapa penyebab umum dari informasi risiko. Pertama itu ketidakpastian, di mana ketidakpastian ini terkait dengan perubahan yang tidak dapat diprediksi ataupun yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Jadi, informasi risiko mencerminkan tentang bagaimana ketidakpastian ini memengaruhi tujuan, rencana, ataupun aktivitas. Yang kedua ada variabilitas. Variabilitas dalam situasi atau kondisi tertentu itu dapat menyebabkan risiko, di mana variabilitas mencakup fluktuasi dalam faktor seperti cuaca, pasar, supply, permintaan, ataupun kinerja sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu proses dan keputusan. Keputusan yang salah, keputusan yang tidak tepat waktu, ataupun kegagalan dalam proses manajemen itu dapat menjadi penyebab informasi risiko. Kemudian kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun pengendalian itu dapat meningkatkan risiko. Sebab selanjutnya itu lingkungan alam, di mana peristiwa-peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, badai, dan bencana alam lainnya itu dapat menjadi penyebab dari risiko yang signifikan. Yang terakhir itu faktor manusia, di mana tindakan atau keputusan manusia, baik disengaja ataupun tidak, itu dapat menyebabkan informasi risiko. Ini mencakup soal kesalahan manusia, pelanggaran kebijakan, atau perilaku buruk. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara mengurangi informasi risiko. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi risiko yang ada. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau ancaman yang mungkin akan mempengaruhi tujuan aktivitas. Kemudian setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasikan dampak dan probabilitas masing-masing risiko. Di sini dapat membantu untuk melihat risiko mana yang paling signifikan dan memerlukan perhatian khusus. Langkah selanjutnya adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini melibatkan pengambilan tindakan yang konkret untuk mengurangi dampak atau probabilitas risiko. Hal ini dapat mencakup tindakan seperti perbaikan keamanan, diversifikasi investasi, dan pelatihan karyawan. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis auditor. Yang pertama itu ada auditor independen, di mana auditor ini merupakan auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor kedua itu ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah ini adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah, yang tugas pokoknya itu melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Yang terakhir adalah auditor internal. Auditor internal itu adalah auditor yang bekerja di dalam perusahaan, mau itu di perusahaan negara maupun perusahaan swasta,
yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak itu telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Demikianlah pembahasan mengenai tema auditing dan jasa asuransi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.